Jalan Sufi yang keenam. Jalan Sufi yang keenam, Syekh Nawawi memberi kita wasiat untuk membentuk karakter tawakal. Tawakal ini nanti kalau di Indonesia diserap menjadi berhubungan dengan kata-kata wakil. Atau teman-teman mungkin masih ingat salah satu kalimat thayyibah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu ni'mal wakil. Sebaik, senikmat-nikmatnya wakil yang bisa dipasrahi. Maksudnya apa? Allah lah tempat untuk berserah diri yang paling puncak, paling baik. Kalau kita sudah bisa membentuk sikap menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, itulah yang disebut jiwa yang tawakal. Jadi bertawakal berarti menyerahkan diri, berserah diri terhadap Allah dalam segala hal. Kehendakku, kehendak kita serahkan pada kehendaknya Allah. Biasanya tawakal ini digandengkan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Ikhtiar kemudian tawakal. Seorang sufi harus memiliki jiwa yang tawakal. Lawannya tawakal apa? Orang yang merasa mampu, merasa bisa, orang yang merasa kuasa, ini orang yang susah untuk bertawakal. Makanya menurut Syekh Nawawi dalam Salalimul Fudola itu tawakal itu diantara karakternya adalah fakir. Fakir itu orang yang merasa fakir, merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak mampu. Kalau teman-teman membaca banyak kitab-kitab para ulama besar, itu mereka sering di depan namanya sendiri yang resmi ditambahi gelar sendiri al-fakir. Orang yang fakir, orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak punya daya, tidak punya kuasa. Nah, orang yang merasa diri fakir ini mudah untuk tawakal, berserah diri pada Allah. Tapi orang yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya pinter, merasa dirinya mampu, merasa dirinya kuasa, susah untuk tawakal. Tidak mungkin dia memasrahkan kepada Allah karena jiwanya sendiri sudah jiwa merasa bisa, merasa penting, merasa besar. Untuk bisa tawakal dibutuhkan kesadaran akan fakir. Diri kita sendiri yang lemah, yang kurang. Nah, sufi harus punya jiwa tawakal karena tidak mungkin seorang sufi itu tinggi hati, sombong, dan lain sebagainya. Terus, itu yang keenam. Jadi apa saja tadi? Taubat, kemudian qanaah, kemudian zuhud, kemudian mau belajar terus, kemudian senang melakukan hal-hal yang sunnah. Yang keenam, tawakal. Yang ketujuh, ikhlas. Ikhlas ini sudah banyak dijelaskan dalam ngaji filsafat juga beberapa kali di beberapa tema. Kita jelaskan tentang ikhlas. Yang jelas, ikhlas berarti apapun yang kita lakukan, kita persembahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa pamrih apapun dan tanpa merasa diri kita mampu, diri kita besar, karena kita merasa semua daya, semua kekuatan
yang kita miliki sumbernya dari Allah saja. Kalau menurut Syekh Nawawi, ikhlas itu berarti membersihkan diri dari ujub dan senantiasa istiqomah beribadah hanya untuk Allah saja. Ujub itu merasa diri mampu, merasa diri besar, merasa diri penting. Nah, ini mempengaruhi orang untuk tidak ikhlas, membuat orang tidak ikhlas. Lawannya ikhlas adalah riya. Riya itu pamer. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat orang sebagai penting, ingin dilihat orang sebagai bisa. Itu riya. Riya ini termasuk amal yang merusak kebaikan. Menurut Syekh Nawawi, riya itu ada 2 kategori. Yang pertama, riya yang dalam kategori pamer. Kalau pamer itu berarti live di waktu yang sama. Saya pamer sholat itu kan berarti pas waktu sholat. Kalau ini tidak terbantahkan, yaitu memang riya. Ingin pamer zakat, misalnya pas waktu zakat difoto, mengundang wartawan, kemudian diposting, dan seterusnya. Ingin kelihatan, ini namanya riya. Ya kalau kelihatan dengan sendirinya nggak masalah. Tapi kan ada yang memang ingin dilihat, ingin diliput, ingin difoto, atau diposting sendiri. Nah itu namanya riya. Atau yang nomor 2, kalau ini namanya riya khofi. Riya khofi itu tidak live, tidak pada saat itu, tapi cerita-cerita. Wah, tadi malam itu, waktu sholat, saya merasa mendapatkan. Nah, ini cerita-cerita. Kan tidak ada orang tahu dia tadi malam sholat apa enggak. Jadi pada saat dia beramal tidak ada orang lihat. Biar orang lain tahu, besok pagi cerita. Ini namanya riya khofi. Menurut Syekh Nawawi ini menggugurkan amal. Jadi jalan sufi yang ke-7, ayo ikhlas, jangan ujub, jangan riya. Ada quotes yang dikutip oleh Syekh Nawawi dalam Salaimul Fudola itu, yaitu dari seorang sufi besar namanya Fudail bin Iyad. Tentang riya ini, yang mungkin dulu pernah saya sampaikan, disebutkan begini kalimatnya, waqolal Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlihim syirkun. Katanya Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal amalu li ajlihim, dan beramal karena manusia itu syirik. Nah, ini kalau kita kan biasanya ya dua-duanya syirik. Beramal karena manusia, dua-duanya riya. Beramal karena manusia kita sebut riya karena ingin pamer. Tapi katanya Fudail bin Iyad yang disetujui oleh Syekh Nawawi, beramal karena manusia itu syirik. Meninggalkan amal karena manusia, ini baru yang disebut riya. Kenapa beramal karena manusia itu syirik? Ya berarti karena ketika dia melakukan sesuatu, dia menduakan Allah. Harusnya amal ini kan untuk Allah saja, tapi sekarang Allahnya diganti manusia. Sehingga oleh Syekh Fudail disebut itu namanya syirik. Lah kalau yang riya gimana? Yang riya itu meninggalkan amal karena manusia. Meninggalkan amal karena manusia itu contohnya begini. Misalnya kita di satu momen, kita yang biasanya sholat duha misalnya, kok ya pagi ini pas bareng teman-teman ini. Biasanya saya sholat duha sih, tapi saya mau pamit sholat duha ndak enak, nanti dianggap
sok soleh atau dianggap alah sunnah aja atau karena malu pertimbangan manusia terus tidak jadi sholat duha. Nah, ini namanya riya. Jadi berarti apa? Kita meninggalkan duha karena pertimbangan manusia. Bukan karena Allah. Sebenarnya sih sunnah, tapi karena pertimbangannya pertimbangan manusia. Biar orang melihatku, oh enggak sih dia bukan orang soleh. Oh enggak sih dia orangnya biasa saja. Oh ini pertimbangan manusia. Maka itu namanya riya. Ada yang ingin dia pamerkan. Oh anak ini loh enggak suka pamer. Anak ini sebenarnya rajin Senin Kemis tapi dia tidak diperlihatkan dan seterusnya. Kita ingin dianggap seperti itu. Sebenarnya itulah riya. Anak ini sebenarnya baik luar biasa loh. Nggak pernah posting aja dia. Sebenarnya dia ini amalnya banyak. Dia nggak pernah pamer aja. Padahal itu kita sengaja nggak posting, sengaja nggak pamer. Biar dipuji seperti itu. Nah itu namanya riya. Tapi kebalikannya, kalau kita beramal karena manusia itu tidak cuma riya, tapi syirik. Berarti Allah kita padankan dengan manusia yang lain. Itu namanya syirik. Jadi ini pandangan dari Syekh Fudail bin Iyad tentang riya yang merupakan lawannya ikhlas. Berarti harusnya bagaimana Pak? Ya sudah, pertimbangan manusia itu jangan jadi ukuran. Jangan jadi parameter untuk kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pertimbangannya harus pertimbangan Allah saja. Jangan pamer gelar haji, tapi juga jangan mati-matian menolak disebut orang haji. Kenapa mati-matian menolak juga jangan? Jatuhnya seperti itu tadi. Paling tidak, kalau ada orang mati-matian menolak, menunjukkan sebenarnya dia juga masih ribut, masih sibuk dengan panggilan. Terserahlah orang manggil apa, fokusku hanya Allah saja. Nah, itulah nanti yang jadi jalan untuk ikhlas. Terus jalan sufi yang ke-8 adalah